Sambutan dari pembina kita Bapak Haji Soleh Ibowo dan saya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimungkinkan oleh Allah untuk hadir di sini. Yaitu kemungkinan itu kan banyak sekali, tapi Allah memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kita semua bisa berada di sini. Dan alhamdulillah saya tadi juga bersilaturahmi sama orang mertua saya, ya sudah sendiri di Sukabumi. Setiap 2 minggu sekali, insya Allah saya ke sana. Kalau mau pulang di Gondeli, ya toh. Nah, mohon doanya dari teman-teman semua agar mama mertua saya sehat selalu. Amin. Karena seorang diri perempuan. Nah itulah dia. Terima kasih teman-teman. Jangan banyak memuji karena memuji itu baik. Ya, nah, teman-teman semua, alhamdulillah Allah mengaruniai banyak hal ke saya dan sebagainya itu semata karena Allah. Ya. Saya selalu ingat pesannya orang tua saya, le, gitu kan, orang Jawa kan undangnya le ya. Le kalau kue nyambut gawe itu ingatlah, bagaikan, coba kalau nyambut gawe itu bagaikan tumbuhnya. Padi itu tumbuhnya di waktu siang atau malam? Menguningnya malam. Bagaikan tumbuhnya padi, kuningnya padi di waktu malam. Artinya apa? Kamu bekerja itu diam-diam, tapi hasilnya besoknya langsung Pak Taninya senang. Jadi orang membuat orang senang dengan bekerja diam-diam. Nah itu yang selalu alhamdulillah saya tanam di diri saya sendiri, ya. Insya Allah itu kita berbuat baik itu pahalanya banyak sekali. Ya, kita juga tidak merugi. Nah teman-teman semua, saya selalu mengingatkan, saya sedikit aja tentang kesehatan juga. Mengingatkan tadi bahwa teman-teman ini betul-betul pejuang sejati. Saya berkali-kali saya bicara begitu. Artinya menjaga istrinya untuk tetap di rumah, ya kan? Saya kemarin miris gitu ya, banyak kejadian begitu yang di Palembang atau di mana begitu. Wah, suaminya sedih, istrinya meninggal di hotel di rumah, masya Allah. Ya, wah ini aktor kasih tahu ini. Ternyata dia menjual diri ya Pak ya. Iya, rupiahnya berapa? 300.000. Minta berapa kali? 2 kali. Ditolak. Terus disumpal ya Pak. Itu masya Allah. Karena uang 300.000 begitu Pak. Masya Allah. Nah inilah teman-teman ini pejuang sejati, insya Allah saya doakan. Amin. Pertama ini semuanya bentuknya semua musafir. Berarti setiap doanya insya Allah dikabul. Amin. Kalau tiap hari saya ketemu tuh sama teman saya yang satu itu di sana, kalau zikir panjang banget. Nah moga-moga saya cuma amin gitu aja. Apa yang didoakan Pak Masuk, moga-moga semua dikabulkan. Amin. Nah ini teman-teman ini harus disadari. Kadang-kadang kita nggak sadar. Dan kadang-kadang, nah ini tadi hebatnya juga satu, ada apa-apa tak tinggal dulu silaturahmi, karena yakin ada Allah yang akan menolong. Coba ada yang buka Al-Quran, ada bisa yang buka Al-Quran digital? Mas Anang biasanya. Mas Anang buka Al-Quran digital? Mas Anang pintar tuh bagian itu. Saya ini lagi menghafalkan Al-Quran dengan Pak Tua. Pak Tua itu guru saya, Pak Masuk. Ya. Kita coba bahwa Nabi Adam itu disuruh turun oleh Allah sama Siti Hawa ke dunia. Tapi apa Allah? Firman-Nya Al-Baqarah ayat 38. Itu kalau di Al-Quran di pojok kanan atas kok kayak Adi Hidayat aja. Kalau dibaca artinya, boleh sudah jelas Pak? Ya, 38.
Kami berfirman juga kamu semua dari Yang kencang Pak. Jangan kalah kayak Pak Mas Kuli Pak. Artinya, turunkanlah kamu semua dari surga, maka dikirakan petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, saya tidak akan kekhawatiran atas mereka, dan dia tidak dapat sedih hati. Maknanya, ayat ini adalah bagian dari kisah Nabi Adam dan Hawa. Setelah mereka turun ke bumi, Allah menjelaskan bahwa siapapun yang mengikuti petunjuknya, maka mereka akan hidup dalam ketenangan tanpa ada takut terhadap masa depan dan tanpa kesedihan terhadap masa lalu. Jadi itu Pak ya. Ya, secara teori bapak-bapak itu harus bangkrut. Ya Pak. Secara teori itu sudah ada Gojek, sudah ada online semua, taksi-taksi murah, Gojeknya juga banyak, ada Maxim, ada Grab. Secara teori loh Pak. Tapi apa karena ini doa dan teman-teman juga yang merokok sedikit, ya toh. Nah ini dia, tolong ini dijaga saja. Ya masalah itu yang pertama. Yang kedua, memang saya dulu dimintain tolong 3 tahun yang lalu dimintain tolong ketika Ketua DKM di sini, Bapak almarhum Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Abdullah itu meninggal. Nah, saya waktu itu sudah tugas di Bali, dimintain tolong. Saya sebenarnya juga males gitu, karena saya banyak sekali pekerjaan dan juga waktu itu kalau kenal ada G20 di Bali, G20 itu pertemuan presiden-presiden dan saya harus urus hotel saya di tempatin presiden, ya rombongan begitu, bukan presiden Indonesia. Saya bilang sama istri saya pengen ikut tadi. Istri saya bilang, aku bilang tuh di telepon, aku malas aku udah jadi takdir gitu. Istri saya bilang, loh ini gimana toh, ini kan jalan Allah, pokoknya kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pasangan saya ini selalu memberikan semangat begitu ya, karena memang apa namanya doanya, bimbingannya orang tua Masya Allah gitu. Jadi alhamdulillah dengan lillahi ta'ala tidak ingin dipuja-puji, insya Allah semuanya lancar datang seperti ini adanya, ya kan? Kita juga ada ojek online dan sebagainya, tapi insya Allah kita bisa jalan sendiri. Jadi secara singkat tanpa saya dan tidak begitu, insya Allah nanti juga kalau tidak begitu, saya tetap akan menjadi pembina kan, nanti juga akan menjembatani dengan takbir dengan DKM masih agak besar. Tapi juga terima kasih juga, tapi kalau tidak disampaikan seperti itu mungkin dukungan dan sebagainya itu mungkin akan menjadikan pembuka wawasan dari yayasan untuk ya ternyata saya bilang begini ya, ini tetangga saya dari dulu begitu adalah teman-teman baca ya Pak Maksum ya, Pak Maksum ini Pak Maksum belum ada di situ dan sebagainya, ini ada Pak Maksum dan ada belum, ini nggak ada yang memperhatikan dan sebagainya gitu ya. Tiap kali kita bikin ini teman-teman itu pilihan Allah ya, jangan coba Pak kalau dilepaskan ke Arab dan sebagainya, anaknya siapa yang bikin ya kan? Nah, ya Pak Bangga dari itu bilang 300.000 jadi meninggal. Masya Allah. Jadi Amir kan ya? Hah? Jadi Amir umpamanya. Lagi Amir tahu banget itu. Ya. Nah, itu dia. Ya teman-teman, jangan lupa untuk berdoa. Dan kalau bisa Pak, memang sebelum azan, nah ini sudah Bapak kan nggak ini ya, ditinggalkan aja. Beda kalau saya kadang-kadang rapat dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman pas tidak narik itu larilah. Sebelum ini sudah kalau zuhur, udah habis zuhur, nanti aku maghrib asarnya mau kemana ya? Bismillah ya Allah dekatkan saya. Setiap saat harus berdoa. Ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga terakhir ini adalah masukan saya dari sisi manajemen ataupun kesehatan. Saya melihat meninggal itu takdir Allah. Betul. Tapi ikhtiar adalah kewajiban kita. Ya toh? Menuntut ilmu itu adalah salah satu hal yang paling diutamakan di dalam agama. Jadi tiap hari bapak-bapak, nah ini diingatkan,
jangan terlalu banyak menabung. Loh, terlalu banyak menabung ini membuat penyakit kronis. Kira-kira menabung apa? Daya penyakit apa? Pikiran. Yang jelas apa? Yang nabung itu. Mas Dono komediannya lucu ya. Menabung tapi rugi, yaitu menabung gula. Menabung gula. Yang saya khawatirkan teman-teman itu tiap pagi minum kopi. Nah, kopi itu nyon sewu, kopi yang diminum manis-manis itu bukan kopi. Ya kopinya sedikit banyak kimianya. Gulanya gula kimia, bukan gula murni. Nah, padahal teman-teman kan selalu minum itu Pak. Apalagi yang sudah di atas 60, jangan atas 60. Sasetan itu. Kalau kapal api yang tanpa gula saja, yang yang hitam. Nah, itu bagus. Nah, itulah jangan banyak menabung gula. Ya, itu aja pesan saya Pak. Ya, tapi saya lihat teman-teman ini kan sehat-sehat semua. Karena apa? Tabungannya itu dikuras karena banyak jalan kaki dan sebagainya. Nah, itu salah satu rahmat Allah juga. Nah, itu aja dari saya. Kemudian juga jangan patah semangat. Jangan nanti bagaimana ke depan masjid Al-Kausar, masjid adalah milik Allah, milik jamaah. Insya Allah memudahkan kita semua. Ya, tadi juga ada jamaah kurus bilang, wah hebat sekali nih PBB gitu. Dia sudah tahu di luar itu ternyata bergaul di PBB kan gitu. Ya, saya bilang PBB bukan Pak PBB gitu. Saya merasa. Nah, Bapak-bapak, marilah kita optimis karena Allah bersama kita. Tadi bahwa kalau kita mengikuti petunjuk Allah, kita tidak akan takut. Artinya Pak, Allah selalu menjadi penolong kita. Nah, kadang-kadang kita tidak yakin tentang itu secara sadar atau tidak sadar. Nah, ini saya perkenalkan nih, satu teman saya istimewa, namanya Pak Joko Prayitno. Sudah kenal semua toh? Sudah. Ya, adanya cuma tersenyum Pak. Koki. Ya. Koki. Nah, itu adanya tersenyum. Kita doakan supaya cucunya, anaknya, keluarganya semuanya sehat. Dan siapa Pak Prayitno? Nah, itu dia. Ya, bagaimana mungkin berkah itu datangnya bukan sholat subuhnya gitu, tapi berkahnya dari doa yang masakan makanan. Karena pas tahajud dia sudah masak makanan. Mungkin berkahnya itu datang dari situ. Ya, itu saja dari saya teman-teman. Kalau saya ada kurangnya, mohon maaf. Dan bisa optimis. Wah, aku baru narik dua. Enggak, insya Allah hari ini aku bisa dapat pelanggan banyak. Kayak Pak Anam. Dan saya ketika hujan-hujan itu ya, kapan itu hujan deras, saya mau ke Pondok turun di stasiun Haji Nawi, gitu, naik bajai. Ternyata bajainya kenal Pak Romli, kenal Masjid Al-Kausar dan sebagainya. Namanya Pak Alif atau siapa ya? Itu anak buahnya itu Pak Unang itu yang bawa. Abid. Hah? Abid. Ya. Tahunya Pak Unang, bukan Pak Anang. Pak Unang ya. Nah, anaknya kuliah di Pamulang. Itu Pak. Oh, saudara saya Pak. Oh, saya tahu. Saudara saya. Oh, Ya. Nah, sepanjang jalan cerita itu Pak. Nah, bagaimana saya tidak terinspirasi seperti itu? Ya kan? Nah, itu Pak. Ya, tidak ada yang tidak Pak. Ada anak satu lagi. Nah ini Pak, ayo Pak, doakan anak-anaknya dimudahkan, dipintarkan, ya sehingga sekolah tinggi kayak anaknya Pak Anak. Gimana sekolahnya udah lancar belum? Alhamdulillah lancar Pak. Nah, lagi itu lagi di DPRC. Makan. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Berarti sudah hampir selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah itulah doa-doanya orang tua itu seperti itu. Saya cuma mau sedikit cerita. Saya punya sahabat waktu kuliah di Jogja. Di Jogja itu kalau ditanya
Bukan mobilmu berapa nih, anakmu sekolah